Shalom kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Seperti yang kita ketahui bahwa remaja saat ini, apalagi remaja yang duduk di sekolah menengah kejuruan atau setara dengan sekolah menengah atas, di mana karakter siswa pada saat itu sangat dibutuhkan peran guru untuk pembentukan karakternya, apalagi karakter Kristiani. Disinilah peran guru pendidikan agama Kristen sangat dibutuhkan, apalagi saat ini ada pandemi COVID-19. Nah, maka dari itu izinkan saya, Ruth Handayani Manurung dengan NIM 1804117191 untuk memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Peranan Guru Pendidikan Agama Kristen dalam Mengembangkan Karakter Kristen Siswa dan Siswi pada masa pandemi COVID-19 di SMK Swasta 1 HKBP Sipoholon. Proposal penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi pendidikan yang diampu oleh Dr. Marudut Sitomarang MPD. Dengan latar belakang kondisi yang tidak dapat dibendung saat ini, di mana perkembangan terus terjadi tanpa memperhatikan etika, moral, dan karakter manusia. Kita sadar bahwa saat ini sebagian besar siswa mengalami masalah krisis karakter, di mana mereka tidak terkontrol oleh pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dalam situasi pandemi dan kondisi serba tidak menentu saat ini, pelaksanaan pendidikan pada masa darurat coronavirus disia-sia atau biasa kita kenal dengan COVID-19 terkait belajar di rumah. Ketika pendidikan harus menerapkan pembelajaran dengan jarak jauh, ketika siswa harus belajar dari rumah dan guru harus mengajar dari rumah, maka siapa yang bertanggung jawab atas perkembangan karakter siswa? Namun besar harapan kita bahwa dengan peranan guru pendidikan agama Kristen, maka kekhawatiran itu akan terjawab. Melihat kenyataan di SMK Swasta 1 Sipoholon, di mana sebagian besar dari siswa tersebut adalah siswa laki-laki, di mana dalam masa pertumbuhannya siswa laki-laki ini memiliki karakter yang keras dan susah untuk diatur. Namun, guru PAK berusaha untuk tetap menangani siswa dengan cara memahami terlebih dahulu sifat dari setiap siswa. Disinilah peran guru dalam pembentukan karakter siswa, sehingga para siswa memiliki karakter yang baik dan positif. Dengan demikian, dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Peranan Guru Pendidikan Agama Kristen dalam mengembangkan karakter pemuda Kristen bagi siswa dan siswi pada masa pandemi COVID-19 di SMK Swasta 1 Sipoholon. Berdasarkan latar belakang masalah berikut, maka masalah-masalah yang muncul data diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh peranan guru Pak dalam pengembangan karakter Kristiani siswa. Yang kedua adalah bagaimana seharusnya peranan guru pendidikan agama Kristen dalam mengembangkan karakter Kristiani siswa di masa pandemi. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan pembatasan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah variabel bebas atau X, yaitu peranan guru pendidikan agama Kristen. Yang kedua adalah variabel terikat atau Y, yaitu pengembangan karakter siswa. Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan peranan guru pendidikan agama Kristen dalam pengembangan karakter siswa di sekolah dalam masa pandemi COVID-19 di SMK 1 HKBP Sipoholon. Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan, yaitu menjelaskan gambaran umum mengenai peranan guru pendidikan agama Kristen dalam pendidikan karakter siswa. Yang selanjutnya adalah menjelaskan mengenai aplikasi dari peranan guru pendidikan agama Kristen dalam pendidikan karakter siswa di masa pandemi COVID-19. Manfaat dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan sebagai informasi. Yang kedua, dapat menjadi masukan bagi semua warga sekolah, dari kepala sekolah, guru-guru, dan murid, bahkan guru pendidikan agama Kristen yang sangat berperan dalam mengembangkan karakter Kristiani siswa di SMK
1 HKBP Sipoholon dalam masa pandemi COVID-19. Yang selanjutnya adalah untuk memenuhi persyaratan dalam mengikuti mata kuliah metodologi pendidikan di IAKN Tarutung. Yang selanjutnya adalah menambahkan pengalaman penulis dalam pembuatan penulisan karya tulis ilmiah. Dasar teori. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pendidikan agama Kristen. Menurut Werner Z. Gerdorf, pendidikan agama Kristen adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan Alkitab, berpusat kepada Kristus dan bergantung kepada Roh Kudus, yang membimbing setiap pribadi pada semua tingkat pertumbuhan melalui pengajaran masa kini ke arah pengenalan dan pengalaman rencana dan kehendak Allah melalui Kristus dalam setiap aspek kehidupan, dan melengkapi mereka bagi pelayanan yang efektif yang berpusat pada Kristus Sang Guru Agung dan perintah yang mendewasakan pada murid. Oleh karena itu, proses pendidikan yang kita lakukan merupakan hal yang vital dan perlu dilakukan pada aktivitas pendidikan, yaitu transformasi atau pembaharuan dari masa lampau ke masa kini menuju kepada masa depan. Tujuan pendidikan agama Kristen. Humphrey Grosson mengatakan bahwa tujuan pendidikan agama Kristen antara lain yang pertama adalah memimpin murid selangkah demi selangkah kepada pengenalan yang sempurna mengenai peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam Alkitab dan pengajaran-pengajaran yang diberitakan olehnya. Yang kedua adalah membimbing murid dengan cara menggunakan kebenaran-kebenaran asasi Alkitab itu untuk keselamatan dalam hidupnya. Yang ketiga adalah mendorong ia mempraktekkan asas-asas dasar Alkitab supaya membina suatu perangai Kristen yang kokoh. Peranan guru pendidikan agama Kristen adalah yang pertama, guru memiliki peran sebagai motivator bagi siswanya, yaitu memberikan dorongan dari luar dengan motivasi yang membangun. Selain itu juga guru menjadi konselor bagi siswa didiknya yang siap mendengarkan apa yang menjadi pergumulan siswanya baik secara pribadi maupun keluarga, supaya hubungan secara emosional antara guru dan siswa dapat terjalin satu sama dengan yang lain. Yang kedua adalah guru menjadi fasilitator bagi siswanya, yaitu memfasilitasi dalam belajar baik maupun ruangan maupun materi yang akan diajarkan kepada siswanya, dan guru juga menjadi mediator sebagai jembatan bagi siswanya untuk mengerti materi apa yang diajarkan. Yang selanjutnya adalah metode dalam mengajar sangat mempengaruhi siswa untuk mengerti apa yang akan disampaikan oleh guru. Setiap metode atau studi kasus dan tanya jawab, ceramah, dan memiliki kemampuan dalam mengelola kelas. Yang keempat adalah siswa termotivasi mengikuti bidang studi pendidikan agama Kristen yang memiliki dorongan dari siswa tersebut. 5 adalah seorang guru harus mampu mengelola kelas agar terciptanya suasana kelas yang mengajar yang menyenangkan dan membuat siswa merasa nyaman berada di kelas. Yang terakhir adalah kurikulum sangat mempengaruhi untuk meningkatnya minat belajar siswa, karena kurikulum sebagai panduan yang mengajar membuat proses belajar lebih terarah dan terstruktur dengan baik. Jadi, guru pendidikan agama Kristen sangat berperan terhadap minat belajar siswa, baik itu persiapan guru secara kognitif maupun emosional guru sebagai siswa dengan siswa, serta keterampilan dan cara mengelola kelas. Yang selanjutnya adalah peranan guru dan karakter yang tidak terpisahkan. Seorang guru pendidikan agama Kristen tidak boleh mengabaikan perannya sebagai guru yang memiliki tanggung jawab membentuk karakter siswanya. Artinya, guru pendidikan agama Kristen tidak hanya sekedar mengajar, melainkan memberikan kontribusi yang sangat berharga lebih dari sekedar mengajar, yakni berusaha untuk membentuk karakter dari siswanya. Dua hal ini tidak dapat dikotak-kotakkan antara peran guru dengan karakter. Guru pendidikan agama Kristen itu bertanggung jawab untuk mengajar prinsip dan praktis iman Kristen, atau guru yang beragama Kristen yang mengajar pendidikan agama apa saja mampu untuk fokus utamanya adalah pembentukan karakter. Yang selanjutnya adalah gerakan guru dalam pendidikan karakter. Perilaku
perilaku yang menyimpang yang setiap hari dapat membombardir kita, misalnya kekerasan, ketamakan, korupsi, ketidaksopanan, keegoisan, dan penyalahgunaan obat terlarang, asusila seksual, dan etika kerja yang buruk mempunyai inti yang sama, yakni tiada karakter yang baik. Perilaku-perilaku yang terjadi di lingkungan siswa saat ini harus menjadi perhatian utama bagi sekolah sebagai lembaga pendidikan yang harus membentuk karakter siswa. Thomas Licona mengatakan bahwa tentu saja pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab sekolah. Ini adalah tugas bersama dari setiap orang yang bersentuhan dengan nilai-nilai dan kehidupan orang muda, dimulai dari keluarga yang meluas ke komunitas-komunitas iman lainnya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari karakter. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter bisa didefinisikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, akhlak dari seseorang yang ada pada diri seseorang yang nantinya akan menjadi membedakan seseorang tersebut dengan seseorang yang lainnya. Menurut Wine, karakter menandai cara teknis maupun cara yang digunakan untuk memfokuskan terhadap penerapan dari nilai-nilai kebaikan ke dalam sebuah tingkah laku dan juga tindakan. Menurut Dian dan Bohlim, karakter itu adalah merupakan sebuah pola perilaku seseorang yang memiliki karakter yang baik, tentu saja akan paham mengenai kebaikan, suka akan kebaikan, serta mengajarkan suatu kebaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian karakter Kristen. Karakter Kristen adalah hasil dari Roh Kudus yang mengubah hati seorang yang percaya dari keadaan hati yang keras dengan pemberontakan dan ketidakpercayaan ke kondisi yang memiliki iman dan kasih yang ramah, atau kita bisa melihatnya dalam Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26. Roh Kuduslah yang menghasilkan buah-buah kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, keramahan, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, dan pengendalian diri. Kita bisa melihatnya dalam Galatia 5 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-23. Buah roh inilah yang akan membentuk dasar dari karakter Kristiani yang sejati. Singkatnya, karakter Kristen itu tidak dapat disamakan dengan moralitas belaka. Karakter Kristen dimungkinkan hanya melalui iman di dalam Kristus. Roh Allah bertanggung jawab untuk menciptakan dan menumbuhkan karakter iman Kristen. Orang-orang Kristen dipanggil untuk bekerja sama dan tidak menentang roh dalam usaha ini. Allah menggunakan berbagai keadaan untuk memperbaiki karakter Kristen kita. Yang selanjutnya adalah kerangka konseptual. Guru Pak sebagai pendidik bertugas untuk melengkapi anak didik dalam berbagai kebutuhan agar bertumbuh dalam Yesus Kristus. Peranan guru dalam proses pembelajaran agama Kristen untuk meningkatkan minat belajar siswa mendapatkan respon yang positif, termasuk meskipun secara tidak keseluruhan karakter Kristen tidak disamakan dengan moralitas belaka. Karakter Kristen dimungkinkan bersama dan tidak menentang roh dalam usaha-usaha ini. Allah menggunakan berbagai keadaan untuk memperbaiki karakter Kristen. Salah satunya adalah kehadiran guru pendidikan agama Kristen yang akan mampu mengarahkan siswa dalam pengembangan karakter Kristen siswanya. Berdasarkan teori di atas, maka dapat dikatakan bahwa peranan guru pendidikan agama Kristen sangatlah berpengaruh dalam pengembangan karakter Kristen siswa, terutama dalam keadaan masa pandemi COVID-19 ini, di mana guru akan mengalami kesulitan dikarenakan pembelajaran yang dilakukan secara daring. Penelitian yang terdahulu, menurut jurnal Kasminton Situmorang 2019, peran guru pendidikan agama Kristen dalam pembentukan karakter siswa sebagai wujud nyata peranan guru pendidikan agama Kristen tersebut harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sempurna. Guru pendidikan agama Kristen tidak
hanya sekedar mengajar, melainkan memberikan kontribusi yang sangat berharga lebih dari sekedar mengajar, yakni membentuk karakter siswa. Salah satu dari tujuan pendidikan agama Kristen adalah menjadikan siswa memiliki karakter yang baik dan serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, guru pendidikan agama Kristen harus mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk mengajar, bahkan memiliki hati dalam belajar, mengajar, dan yang terakhir, guru pendidikan Kristen harus menjadi teladan bagi siswa serta bersahabat dengan siswa sebagai bagian dari pembentukan karakter dari siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah hipotesa penelitian. Hipotesa penelitian adalah suatu jawaban yang bersifat sementara. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesa dari penelitian ini adalah terdapat peran penting guru pendidikan agama Kristen dalam pembentukan karakter siswa dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang saya pakai adalah metode kuantitatif yang berlokasi di SMK HKBP 1 Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, yang saya melakukan penelitian pada bulan Mei 2021. Untuk populasi pada penelitian ini yaitu jumlah populasi di SMK HKBP 1 Sipoholon untuk kelas 10 sampai dengan kelas 12 memiliki populasi berjumlah kurang lebih 200 siswa. Dan dari sana akan diangkat 20 orang menjadi sampel dari penelitian ini. Dalam penelitian ini ada 2 variabel yang diteliti, yaitu yang pertama adalah variabel bebas X, yaitu peranan guru pendidikan agama Kristen. Peranan guru pendidikan agama Kristen dalam pengembangan karakter siswa sangatlah diperlukan dengan indikator motivasi bagi siswa, fasilitator metode dalam mengajar, siswa termotivasi untuk mengikuti bidang studi pendidikan agama Kristen, pengelolaan kelas, dan kurikulum yang digunakan. Yang selanjutnya adalah variabel terikat atau Y, yaitu pengembangan karakter siswa. Karakter Kristen siswa. Karakter Kristen adalah hasil dari Roh Kudus yang mengubahkan hati orang percaya dari keadaan hati yang keras dengan pemberontakan dan ketidakpercayaan ke kondisi yang memiliki iman, kasih yang ramah, dan karakter yang dimungkinkan hanya melalui iman dalam Kristus Yesus, dan indikator kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, keramahan, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, dan pengendalian diri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis instrumen berupa angka tertutup yang sudah disediakan jawabannya. Ari Kunto mengemukakan bahwa angka tertutup adalah angka yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang atau option yang dijelaskan. Item diangkat terdiri dari 30 butir dengan rincian 12 butir angket untuk variabel X dan 18 butir untuk variabel Y. Adapun alasan penulis menggunakan angket ini adalah karena angket digunakan lebih mudah untuk melayani responden dan lebih efektif dan praktis. Angket dapat mengumpulkan data dalam waktu yang relatif singkat dan dapat menyaring responden dengan jumlah yang relatif besar. Yang selanjutnya adalah semua item angket yang berjumlah 30 butir ini diberikan bobot alternatif yang jawabannya terdiri dari 4 pilihan jawaban, yaitu A selalu, yang B sering, C kadang-kadang, dan D tidak pernah. Dengan skala nilai yaitu pilihan jawaban A diberi bobot 4, pilihan jawaban B diberi bobot 3, pilihan jawaban C diberi bobot 2, dan pilihan jawaban D diberi bobot 1. Berikut saya tampilkan kisi-kisi angketnya. Validitas instrumen dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan instrumen yang digunakan. Untuk mengetahui harga koefisien, penulis menggunakan rumus korelasi produk moment of person dalam buku Ari Kunto, yaitu sebagai berikut. Berikut uji redibilitas instrumen. Pengumpulan data yang saya lakukan adalah yang pertama adalah saya
membagikan angket dengan cara mengunjungi sekolah tersebut. Yang kedua adalah setelah angket dibagikan kepada responden, saya menanyakan apakah ada item yang kurang jelas bagi sampel serta menjelaskannya. Yang selanjutnya adalah mencatat semua hasil pengisian angket responden ke dalam satu tabel untuk diolah. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama adalah membuat tabel distribusi jawaban responden berdasarkan alternatif jawaban. Yang kedua adalah membuatnya berdasarkan tabel bobot option. Yang selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis antara hubungan antar variabel dengan mencari koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Untuk melihat signifikasi hubungan digunakan rumus product of the moment yang dikemukakan oleh Sugiono. Untuk mengetahui konstanta regresi A dan koefisien arah atau B digunakan rumus yang dikemukakan oleh Sugiono sebagai berikut. Dan untuk mengetahui persamaan regresi Y dan X digunakan rumus yang dikemukakan oleh Sugiono. Yang selanjutnya adalah koefisien determinasi. Menurut Sugiono, analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi dengan cara mengkuadratkan koefisien yang digunakan dari pendapat tersebut. Maka koefisien determinasi dapat dihitung dengan rumus uji koefisiensi determinasi dapat dihitung besarnya persentase pengaruh X atas Y diketahui determinasi mengalihkan nilai R kuadrat dengan 100% atau R kuadrat. Yang selanjutnya adalah uji hipotesa sebagai berikut. Sekian pemaparan dari proposal penelitian saya. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian telah mendengarkan. Jika ada kritik maupun saran, saya akan menerimanya. Terima kasih, Shalom.